Masih bawa uang ringgit apa enggak, Kim? Masih. Berapa? Eh, ini banyak nih. Masya Allah, itu bisa berjuta-juta, Kim. Iya, juta-juta ini kalau dirupiahkan. Masya Kalau Allah. ditukar uang Indonesia. Pinjam 100 boleh? Boleh. 100 ringgit. Ini kalau dirupiahkan jadi Cepat. 400.000 lebih. 4 lembar. 4 lembar. Yang 100.000 mana? 100.000 ini uang Indonesia. Mana? Nah, itu bisa jadi 4 lembar macam ini, sahabat semua. Dapat 4 lembar ya uang Indonesia. Alhamdulillah, ternyata masih bawa uang banyak pulang dari Malaysia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama adik saya, Pak Kim. Hari pertama di kampung, bagaimana melihat kondisi suasana di kampung Jawa? Ramai sekali. Ramai sekali, Ya, ramai sekali, agak panas ya. agak panas. Ada perubahan nggak selama merantau di Malaysia berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Pulang ada perubahan atau sama saja? Sama Ada. saja. Ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahannya di kampung itu semakin banyak kedai-kedai. Semakin banyak kedai-kedai. Belum merantau di sini belum ada kedai, Kim ya? Belum ada. Belum ada kedai, tapi sekarang sudah ramai kedai. Ada penjual martabak ya kan? Tapi di sini jualan martabaknya itu petang-petang. Kalau roti canai nggak ada ya di sini? Nggak ada. Sudah rindu roti canai nggak? Sudah rindu roti canai nggak? Rindu. Biasanya kalau kita ngopi di Malaysia ya kan, bawa kopi, kok bawa kopi sih? Pesan kopi, nanti sebelahnya ada roti canai ya kan, Ya, ataupun teh tarik ya. Tertarik. Tapi kalau di sini, sahabatku semua, kedai-kedai di sini itu kebanyakan bukanya petang, jadi bukan buka pagi hari. Ada sih yang buka pagi hari di pasarnya sana ya kan. Ya, ada. Dan kali ini kita mau apa? Servis motor. Servis motor. Mau servis motor yang ditinggal sudah lama, berapa? 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah, nanti kita orang ambil dengan kendaraan roda 3. Jadi nanti kita servis ke kampung sebelah ya, Kampung sebelah. di pagi hari. Kalau di Indonesia ya kedainya itu kebanyakan tidak seperti di Malaysia ya kan. Kalau di Malaysia kan kita bisa pesen nasi lemak kecil-kecil ya kan. Ya. Tapi di sini itu misal kata nasinya itu porsinya banyak, sahabatku semua. Macam makan siang ya Kim ya. Bagaimana rasanya hari pertama di kampung setelah merantau di Malaysia 2,5? Kesan-kesannya apa yang dirasakan? Kesan-kesannya apa ya? Ya pokoknya bahagia lah. Bahagia campur sedih. Bahagia campur sedih. Bahagia campur sedih. Nggak usah sedih-sedih, tetap semangat aja ya kan. Sedihnya kenapa? Sedihnya ya tidak, kehidupannya beda dengan sama di perantauan. Oh, kehidupannya beda sama di perantauan. Mungkin kamu beranggapan kenapa kalau pulang kampung itu masih seperti ini saja, gak ada perubahan gitu ya? Iya, iya. Jadi keluarganya Bang Toha itu memang hampir sekeluarga merantau di Malaysia. Dan ini adik saya yang terakhir. Dulu waktu Amin nge-vlog, dia macam ini. Dia tak pada cakap. Kalau cakap sedikit-sedikit sepatah 2 kata. Dan ini adik saya pun juga sama. Kalau saya ajak nge-vlog juga pasti bingung, cuman cakap sepatah 2 kata saja. Tapi nanti lama-lama kalau ikut saya, insya Allah pandai cakap, pandai bercerita ya kan. Dan kali ini kita mau servis motor. Selepas servis motor kita nanti ke rumah lama ya, Ya, ke rumah lama. yang hampir hanyut juga banjir. Hampir dimakan banjir. Hampir dimakan banjir kan. Ya. Kali ini mau ke rumah Takim, yang dimana Takim kemarin punya 2 motor yang sudah lama bertahun-tahun, hampir 2 tahun lebih tidak berjalan. Jadi mau ambil lah untuk diservis. Untuk motornya memang tidak bagus, tapi setidaknya bisa untuk dibuat kaki lah. Karena di sini memang mayoritas rata-rata kendaraannya motor. Dan kebetulan hari ini Bang Toha akan pergi ke kampungnya Takim dan akan menaikkan motornya dengan menggunakan kendaraan roda 3. Jadi kita orang akan menuju ke kampung rumahnya Takim ini agak cukup lumayan jauh, yang dimana sekitar hampir 1 jam lebih. Jadi kita orang ini rumahnya asing-asing ya, jadi tidak berdekatan. Kalau yang rumahnya Amin dengan saya cukup lumayan berdekatan, tapi juga masih sekitar 20 menit. Yang Takim memang cukup lumayan jauh. Nah, kendaraannya sudah berada di depan, motor roda 3.
Kalau di Malaysia motor roda 3 macam ini tidak ada ya sahabatku semua. Kalau di Indonesia motor roda 3 macam ini dibuat transportasi untuk pergi kampung, untuk hantar barang-barang ke pasar, atau untuk muat lah, untuk muatan seperti motor. Jadi karena kampungnya Takim ini lalu jalan raya besar, kalau misal kata kita bawa tarik dengan tali, jadi agak berbahaya, agak resiko. Biasanya kalau sewa motor roda 3 menuju ke kampungnya Takim ini juga memerlukan biaya sekitar Rp150.000. Dan di sini Bang Tua tunjukkan angkutan transportasi sampah yang ada di Indonesia tak sama dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan angkutan transportasi sampahnya sudah modern, tapi kalau di sini masih menggunakan tenaga manusia. Jadi video ini bukan membanding-bandingkan, tapi sekedar sharing, saling berbagi informasi. Dan inilah stasiun minyak yang ada di Indonesia, rata-rata memang Pertamina. Kalau untuk jenama lain tidak ada. Beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan stasiun minyaknya kan beraneka jenama ya. Dari mulai stasiun minyak luar juga ada, Shell juga ada di Malaysia. Tapi kalau di sini rata-rata Pertamina. Kendaraan di sini memang begitu sangat laju-laju sahabatku semua. Beda dengan di negara tetangga. Kalau di negara tetangga itu saya lihat orang berkendara dia macam slow, jadi santai macam itu ya. Tapi kalau di sini kadang-kadang tiba-tiba kendaraan dari belakang macam bus ini tiba-tiba langsung dari belakang yang dimana penuh kelajuan. Kalau yang tidak terbiasa berkendara di jalan raya Indonesia mungkin akan terkejut, lebih-lebih kalau biasanya berkendara di negara tetangga Malaysia akan merasakan perbedaan yang amat sangat jauh. Kalau di jalan raya ini kebanyakan transportasinya mobil-mobil besar, jarang sekali mobil-mobil kecil, sebab ini laluan jalan kota besar sahabatku semua. Dan seperti ini suasana perkampungannya, berada di area sawah padi juga. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu Bang Toha bersama Takim akan coba untuk jalan-jalan di kampung pegunungan yang berada di kampungnya Takim. Kampungnya Takim ini dekat dengan laut, dekat dengan pegunungan sahabatku semua. Dan 2,5 tahun merantau di Malaysia, akhirnya kini pulang kampung. Alhamdulillah Bang Toha punya saudara kerja di Malaysia semua, dan bersyukur di Malaysia Bang Toha punya bos yang begitu sangat baik. Di sini Bang Toha tunjukkan suasana jalan raya dan juga pemandangan lautnya. Seperti inilah di Indonesia sahabatku semua. Dan ada hal yang sangat unik ya, yang dimana kalau di Indonesia ada yang namanya relawan yang biasanya akan menyeberangkan pengendara. Nanti biasanya relawan ini akan mendapat uang daripada orang-orang yang lewat. Ini tidak memaksa sahabatku semua. Dia adalah relawan yang sangat, dia bagi Bang Toha sangat membantu sekali bagi warga di sini. Alhamdulillah motornya sudah sampai. Pulang dari Malaysia, tengok-tengok apa Kim? Rumah pusaka. Rumah pusaka. Rumah pusaka. Peninggalan orang tua. Dulu kita sekeluarga tinggal di sini. Benar nggak? Iya betul. Dulu sekeluarga kita tinggal di sini. Sekejap ini kameranya agak kusam. Rumah pusaka. Tapi rumah ini sekarang sudah Tak bisa ditempatin. nggak bisa ditempatin sahabatku semua. Nah ini tongnya Takim punya tong Jualan dulu. tong jualan ikan dulu kan, Ikan di kampung. jadi sebelum merantau ke Malaysia Takim ini dulunya penjual ikan keliling Ikan keliling desa-desa. dari desa-desa ya. Dari desa-desa masuk ke kampung-kampung. Nanti kita buat video Ya. dulu mengenang masa kamu sebelum merantau kamu jualan ikan ya. Oke. Jadi Takim jualan ikan keliling. Biasanya modal berapa Kim? Biasanya kalau uang sini uang 300, uang Indonesia 300, uang Malaysia hanya 100 ringgit. Ya, sekitar 100 ringgit. 100 ringgit 400.000 sekarang. Oh iya, ya, dulu kan penukaran 3.000 1 ringgitnya. Oh berarti sekarang sekarang itulah sekitar berapa, 80 ringgit ya. Iya, 80 ringgit modalnya keliling kampung, pusing-pusing sampai setengah hari ya. sampai setengah hari. Sampai setengah hari. Tapi Mulai jam 4 pagi. jam 4 pagi? Iya, jam 4 pagi bangun. Jam 4 pagi bangun.
jualan sampai kadang jam 11 siang. Kadang jam 11 siang. Nah, Dan sekarang dulu di sini itu dapur, tapi sekarang sudah ke belakang sungai. Jadi rumah kita orang ini kecil sangat gimana? ya Kecil sangat, tapi alhamdulillah sekarang dari merantau di Malaysia bisa pindah rumah ya. Nah, itu kamar mandi kita orang dulu. Kim, kamar mandinya juga mau dibawa banjir ya? iya ini tinggal sedikit Tinggal sedikit. Nah, dulu di sini itu agak luas ya kan Kim? luas sampai sini. Luas. Sini itu kandang kambing. Luas sampai sini, tapi sekarang sudah longsor, Termakan banjir. termakan banjir. Dan ini bilik mandinya. Ini sudah berapa tahun ini sampai atapnya roboh semua. Gimana Kim melihat Sini tempat ikan. tempat ikan? Tempat ikan. Oh, tempat untuk bersih-bersih ikan kan? Nah, tempat ikan sini. Di sini tempat di sini tempat makan. Di sini tempat makan. Oh, di sini dulu tempat meja makan, tapi sekarang sudah berubah jadi jurang. Dan ini kalau banjir memang airnya sangat banyak gimana? Sampai ke sini ya. Sampai sini. Nah, ini atap, bekas atapnya kan? Bekas atapnya longsor. Jadi macam inilah servis semua rumah pusaka kita orang. Tahu-tahu sudah jadi jurang gimana? Ya, jurang. Jadi jurang. Nah, sungainya sangat kotor ya. Karena sungainya ini merupakan salah satu sungai yang berada di ujungnya itu pegunungan pasir ya. Ya, Pegunungan pasir sehingga sungainya keruh. Nah, ini apa ini? ini genuk Genuk. buat penyimpanan air ini. Oh, ini kalau di Jawa tong pusaka ini ya kan? Tong pusaka. Ini biasanya untuk simpan air. Air. Nah, jadi simpan Buat air masak. macam ini buat masak, untuk simpan air bersih lah. Jadi masih sangat tradisional. Nah, kemudian ini Kim, ini masih ada runtuhan kayunya ya. Iya. Jadi masih tersimpan. Ini Coba dulu lihat. ini bilik ini. Coba lihat ini. Oh, dulu ini bilik. Coba lihat. Kita review rumah orang pusaka. Kita review rumah pusaka. Oh, itu kayu apa ini? Ini kayu jati. Oh, kayu jati. Ini pintu apa dulu? Ini pintu tandas. Oh, pintu tandas. Pintu tandas ini. Ini saya yang bikin ini dulu. Oh, kamu yang bikin? Iya. Macam inilah sahabatku semua kehidupan kita orang di kampung ya kan. Jadi rumah kita memang berada di pinggiran sungai yang dimana hampir terbawa hanyut banjir. Ini tandasnya tinggal sedikit lagi nih. Ini sudah longsor. Ya kan ini? Iya. Jadi kalau longsor nanti tinggal roboh saja. Tapi dulu sungainya tidak situ ya. Ini jadi termakan begitu sangat banyak. Dan dulunya sebenarnya akan dibangun kan? Akan dibangun katanya 2022 dibangun, tapi hingga sampai sekarang 2026 tidak ada kelanjutan. Jadi memang kalau kita tinggal di kampung, lebih kampung pedalaman, nampaknya kalau kita berharap bantuan itu memang agak susah. Kalau kita berharap bantuan supaya dikasih tebing itu memang agak susah sahabatku semua. Jadi di sini itu apa ya, boleh terbilang orang-orang yang tinggal di kampung pedalaman memang agak kurang mendapat perhatian kalau bab-bab soal seperti ini. Dan ini fakta ya, ini bukan kita bercerita tentang membanding-bandingkan dengan tinggal di suatu negara lain, bukan. Memang kenyataannya kalau di kampung pedalaman kita misal kata rumah kita sudah terhanyut seperti ini ya terbiar begitu saja. Pandai-pandailah pikir sendiri, betul nggak? Iya. Pandai-pandai pikir sendiri. Nah, itu sudah growong itu atau lihat ini kan? Nah, itu nggak ini? Itu sudah bolong atau sudah termakan longsor. Sedikit lagi kalau hujan lebat mungkin akan ya kan? Akan jatuh. Inilah rumah pusaka kita orang yang dimana kita dulu sekeluarga sama Takim sama Amin tinggal di sini ya. Tinggal di sini. Nah, Takim ini sebagai penjual ikan. Kalau saya nelayan ya kan, nelayan. Jadi kita orang memang keluarga yang tak punya, istilahnya
pandai-pandai cari kerja apa saja lah, ya kan? Ya, Yang penting jangan gengsi. yang penting jangan gengsi. Alhamdulillah sekarang merantau di Malaysia enak nggak? Alhamdulillah enak. Alhamdulillah enak ya. Enak di Malaysia atau enak di kampung kerjanya menurut kamu? Enak di Malaysia. Karena kalau kita merantau di Malaysia tiap bulan dapat gaji ya. Tiap bulan dapat gaji, tiap hari-hari ada kerja. Hari-hari ada kerja ya. Tak mikir kerja apa, besok apa kita ada, pasti ada kerja. Kalau di kampung, Kalau di kampung Misal- sendiri kita mikir besok ada kerja, besok tak ada. jadi kalau kita tinggal di kampung sahabat semua, Nah, besok mikir mikir cari dapat kerja lagi. dapat kerja apa enggak ya. Misal kata 1 minggu kerja, nanti 1 minggunya belum tentu dapat. Belum tentu dapat kerja. Itulah realita kehidupan di kampung. Kita masukin, kita masuk ke dalam. Ini nanti mungkin kalau kamu sudah di rumah ya kan, Ya. ini kita bongkar ya kan, kita bongkar buat kandang di tanah kamu yang baru ya. Ya. Jadi mungkin kemungkinan ini akan dibongkar sahabat semua untuk dibuat kandang lembu yang di rumah baru. Ini kalau dibuat kandang lembu masih boleh lah. Ini bilik kita orang. Biliknya itu memang sangat sederhana ya Kim. Ya, sekarang. Ini bilik. Jadi kita orang dulu tidur di sini. Rame-rame juga pula ya kan? Iya. Ya kamarnya kecil. Alhamdulillah sekarang Bang Tua pun sudah buat rumah, Amin sudah buat rumah, Takim pun juga sudah sedang proses ya. Sedang proses mau buat rumah. Alhamdulillah bersyukurlah. Kita ke sana ya, Ke kampung. ke kampung sebelah yang kamu beli tanah itu ya. Ya. Oke sahabat semua, kita pergi ke kampung sebelah. Kita menuju ke tanah kamu ya, Ya. yang akan dijadikan untuk rumah baru. Alhamdulillah hasil merantau daripada Malaysia, akhirnya bisa beli tanah yang jauh daripada sungai ya. Jauh dari saya. Seneng nggak? Senang. Alhamdulillah. Soalnya jauh anti banjir. Anti banjir. Anti banjir. Kalau dekat sungai kan takut nanti kebanjiran ya. Kemakan banjir. Alhamdulillah saya sebagai seorang abang juga ikut tumpang bahagia ya, meskipun kita orang memang buat rumah sedikit demi sedikit karena kita merantau juga istilahnya perlu proses. Tujuan merantau itu bukan terus kita sukses jadi bos, bukan, tetapi di perantauan kita banyak mendapatkan pelajaran berharga, banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru. Betul nggak Kim? Betul. Jadi tujuannya bukan langsung pulang harus sukses, nggak seperti itu juga. Karena dengan merantau maka kita akan lebih bertambah wawasan ya kan, Bertambah wawasan, bertambah ilmu, bertambah ilmu pengetahuan, bisa pengalaman juga. bertambah pengalaman, bisa melihat perkembangan negara-negara tetangga ya kan. Ya. Kalau di sini sahabatku semua mayoritas rata-rata bekerja sebagai petani. Jadi seperti ini aktivitas para warga di perkampungan Indonesia, mencangkul sawah, ya kan? Ya, cangkul sawah. Mencangkul sawah. Dan Takim nanti akan buat rumah di sana. Ada rumah bertingkat itu. Ya, rumah putih itu. Ya, depan rumah putih itu. Seperti ini suasana kehidupan di kampung. Bagaimana rasanya melihat suasana kampung seperti ini? Indah sekali. Rindu juga ya? Rindu. Teringat masa-masa zaman dulu. Masa kecil. Masa-masa kecil kan? Nah, Dulu kita main di sawah ya kan, cari ikan. dari ikan itu ada anak budak kecil. Oh, itu ada budak kecil yang mengingatkan masa kecil kita dulu. mengingatkan masa kecil kita dulu. Jadi ada budak-budak kecil yang tengah main di sawah. Tak tahu ini budak-budak kecil tengah cari apa ini. Sampai apa? Tak pakai baju. Nah, macam inilah Jam ini kita dulu suasana di kampung. Tak tahu tengah cari apa. cari ikan. Dapat ikan enggak? Dapat ikan enggak? Dapat ikan? Dapat ikan enggak? Dapat ikan. Dapat ikan. 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 Iwa, ikan. Satu saja. Halo guys. Halo guys. Para bocil-bocil. Tadi jumpa bocil-bocil atau budak-budak kecil minta dimasukkan ke TikTok.
Ini pertama kali Takim balik kampung. Alhamdulillah bisa beli tanah. Berapa Kim merantau di Malaysia? 2,5 tahun ya? 2 tahun setengah. 2,5 tahun merantau di Malaysia. Alhamdulillah kini pulang kampung. Setidaknya ada hasil ya. Alhamdulillah. Ada hasil yang bisa dilihat meskipun belum bisa buat rumah, tapi setidaknya sudah ada bekalan lah, atau sudah ada modal. Nih budak kecil. Oke, nanti saya masukkan. Ada bapak-bapak yang tengah merakor. Disinilah Takim beli tanah yang dimana memang dekat dengan area persawahan. Ini kalau buat rumah di sini suasananya tenang, Kim. Damai ya kan? Suasananya tenang, damai, dan juga ada jiran yang rumahnya tingkat. Kita berhenti di sini. Nah. Ini Kim, karena Takim waktu belinya di Malaysia, jadi tidak tahu tanahnya di mana ini. Ini tanah kamu yang beli. Dari sini sampai sini. Ya. Jadi nanti kalau buat rumah senang, ya kan? Dekat dengan sawah, ya kan? Nah, dekat dengan sawah. Jadi kita orang menabung sedikit demi sedikit untuk bisa beli tanah, ya kan? Dan ini ditanami ubi kayu abangnya Takim atau istrinya atau bapaknya Mbak Feni. Nah, sudah jauh daripada sungai, ya kan? Nah. Di sini sebagian sebelah ujung sana sudah ada rumah, dan di sana juga sudah ada rumah. Nanti Takim akan buat rumah di sini, dan mungkin perlu proses panjang lagi, ya kan? Ya kan, Kim? Iya. Mungkin perlu proses entah 4 tahun, 5 tahun, ya kan? Iya. Sebab buat rumah kan biayanya juga tidak sedikit, ya kan? Tidak sedikit. Bagaimana perasaan kamu bisa beli tanah di sini? Ya, perasaan senang sekali bisa membeli tanah untuk bakal calon rumah. Oh, senang ya? Senang. Soalnya jauh dari sungai, ya kan? Jauh dari sungai ini aman. Kalau rumah kita dulu kan pinggiran sungai, ya kan? Sungai. Kalau ini kan tidak takut banjir. Nggak takut banjir, ya kan? Takut banjir. Dan ada pemandangan sawah padinya, ya kan? Jadi lebih sangat nyaman, sangat tentram, sangat damai. Dan kemarin beli dengan harga 50 juta ya? 50 juta. 50 juta kalau uang ringgit Malaysia sekitar berapa? Sekitar 15-an. Sekitar 15 ringgit ya? 15.000. 15.000. Jadi 2 tahun setengah dapat tabungan 15.000 ringgit. Dibelikan tanah di sini untuk bakal calon rumah lah. Ya, calon rumah. Bakal calon rumah. Karena kalau kita di kampung memang merantau itu tujuannya untuk buat rumah, ya kan? Iya, merantau tujuannya untuk rumah. Untuk buat rumah, nanti kalau sudah buat rumah kita bisa menabung beli lembu, ya kan? Beli lembu. Dan di sini juga masih belum terjual lagi, sahabatku semua. Jadi mudah-mudahan nanti ada rezeki kita bisa beli satu lagi ya. Beli satu lagi. Buat kandang lembu, ya kan? Kandang lembu. Biasanya nanti kalau kita orang masa tua nanti kita kan pastinya akan macam pakcik-pakcik di sini kan, pergi bertani, pergi ke kebun. Tapi untuk saat ini belum punya sawah ya. Punya sawah. Ya sabar dulu, kita merantau, kita usahakan, semoga nanti ada rezeki, ada tabungan, ya kan? Iya. Namanya juga kita mulai start dari nol, atau memang berawal berangkat dari nol, kita merantau ke negara tetangga, setidaknya ada hasil seperti ini. Ya, setidaknya Kamu bersyukur ya? bersyukur. Bersyukur sangat? Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Hasil kerja keras sendiri. Hasil kerja keras sendiri ya? Hasil kerja keras sendiri Orang tua. tanpa warisan orang tua, ya kan? Tapi orang tua kita membekali untuk semangat kerja supaya kita rajin. Alhamdulillah gini, bisa dilihat hasilnya. Alhamdulillah, bersyukur sangat sahabatku semua. Dan saya pun
juga sama dengan Takim, rumah kita orang di pinggiran sungai. Tapi sekarang alhamdulillah Takim pun wajahnya bahagia bisa melihat hasil kerja kerasnya di Malaysia, yang dimana ini merupakan salah satu kebanggaan tersendiri ya Kim? Iya, kebanggaan. Kalau kita di kampung untuk beli tanah seperti ini dengan tempo 2,5 tahun sulit ya aslinya. sulit. Hah? Sulit. Karena di kampung itu besok kerja, Besok kerja, besok lagi mikir cari kerja lagi. cari kerja lagi. Kalau nggak ada kerja kita utang Kalau nggak ada kerja kadang-kadang kita utang untuk makan. untuk makan, itu aja. Karena kehidupan di kampung di sini memang agak keras Kim ya. Agak keras. Jadi mau tidak mau harus bekerja keras, apalagi kita orang nggak punya sawah ladang ya kan. Iya. Makanya kadang-kadang kalau nggak kerja yang ngutang untuk makan. Makan ada di makan. Tapi alhamdulillah kata Takim dengan merantau di Malaysia nggak pikir besok cari kerja, nggak pikir besok makan apa ya kan, nggak pikir macam itu. Alhamdulillah tiap bulan gajiannya bisa disisihkan ya kan, Disisihkan. untuk ditabung ditabung untuk masa depan hidup untuk masa depan hidup. kita di hari tua nanti. Karena kerja di Malaysia, misal kata kita kerja 1 minggu itu bisa makan untuk 1 bulan ya kan. Iya, 1 bulan. Jadi kalau di Malaysia kerja 1 minggu itu bisa dimakan untuk 1 bulan. Kamu bawa uang ringgit ya? Oh, ini ada Bawa uang ringgit banyak kamu? cuma 200. Tengok. Yang 10 ringgit ada nggak? Ada 10 ringgit. Berapa 10 ringgit? Oh, nih. Sekejap. Wah, kamu masih bawa uang ringgit banyak, Kim. Ini kalau di Malaysia, misal kata kita kerja 60 ringgit, ini 60 ringgit kalau dirupiahkan sekitar berapa, Kim? Hampir 200 lebih. 200 lebih ya. Ya. Sekarang di sana gajiannya 1 bulannya itu 1.700. Itu kalau dirupiahkan sekitar 6 juta lebih. Belum lagi kadang-kadang ada lembur ya kan? Ada lembur. Kamu bawa uang ringgit banyak ya? Masya Allah. Tengok. Masya Allah. Bawa berapa? 1, 2, 3. Ini kalau ditukar rupiah, Kim, bisa berjuta-juta. Iya, dapat itu 1 juta. 1 juta lebih. 700. 1.700.000. Sampai 2 juta. Masya Allah. Udah, kasih masukkan ke dompet lagi. Ini 10 ringgit sama dengan 40 ribu rupiah. Nanti Mbak Feni mau saya tanya ini. Dia tahu nggak uang ini kira-kira? Iya. Oke sahabatku semua. Alhamdulillah kita orang bersyukur ya kan. Iya, sangat bersyukur. Jadi inilah saudara saya merantau di Malaysia, dan kita orang memang punya kisah cerita, hampir sekeluarga merantau di Malaysia. Mungkin sembang-sembangnya cukup sampai di sini. Next kali ini Takim mau saya ajak ke rumah saya. Yang suka dengan videonya Bang Tua Channel tentang seputar kehidupan merantau di Malaysia dan seputar kehidupan di Indonesia, subscribe, like, komen, dan yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merantau di Malaysia benar-benar membawa perubahan, ya? Membawa perubahan. Alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.